Tak hadiri rapat paripurna DPR, apa sikap Cak Imin dan Puan soal hak angket? Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar tidak menghadiri rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan 4 tahun 2023 hingga 2024 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Maret 2024, lalu. Hanya 3 pimpinan DPR yang hadir yaitu Sufmi Dasko Ahmad, Lodewijk F. Paulus, dan Rahmat Gobel. Rapat sebagian besar berisi mengenai sikap partai di DPR soal hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Ketidakhadiran Muhaimin alias Cak Imin yang juga calon wakil presiden nomor urut 1 ini mengundang tanda tanya. Bagaimana sikap dia soal hak angket yang akan digulirkan di DPR? Terkait hal itu, anggota DPR RI fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah mengatakan hingga saat ini tak ada instruksi dari Cak Imin yang juga Ketua Umum PKB untuk mengajukan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Menurut dia, Cak Imin paham bahwa pengajuan hak angket merupakan hak setiap anggota parlemen. Dia menilai Cak Imin tak pernah melarang anggotanya berbicara ihwal hak angket. Sebelumnya, Luluk mendukung DPR menggunakan hak angket untuk memastikan pemilu 2024 berlangsung berdasarkan kedaulatan rakyat. Hal itu diungkapkannya pada rapat paripurna DPR masa persidangan 4 tahun sidang 2023 hingga 2024 pada Selasa, 5 Maret 2024. Ia menyebut pihaknya menerima banyak masukan dan aspirasi dari berbagai pihak agar DPR menggunakan hak angket. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani yang juga politisi PDIP tak hadir di rapat paripurna DPR karena sedang menghadiri KTT, Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women's Speakers Summit 2024 di Paris. Namun anggota DPR RI fraksi PDIP Arteria Dahlan menyebut hingga kini dirinya belum bisa memutuskan apakah akan ikut mengusulkan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 atau tidak. Ia mengatakan sebagai petugas partai maka dirinya akan manut dan mengikuti arahan pimpinan. Ya kalau kami kan petugas partai, nunggu arahan, kata Arteria di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 6 Maret 2024. Menurut dia, setiap anggota parlemen memiliki hak untuk mengajukan hak angket. Namun ia sebagai petugas partai akan menunggu arahan dari pimpinan. Angket tertulus, berarti kurang kudu diangkut. Angkut tah, gitu kan, para wakil-wakil itu amanah, gitu kan, dari situ. Maksudnya begitu ya. Artinya, ungkit kecurangan itu juga dalam dimensi yang panjang. Bukan selesai dengan keputusan itu. Itu kan termasuk rangkaian dari dosa-dosa politik rezim, gitu kan. Dosa-dosa politik rezim yang terus menumpuk, gitu kan, maka kita nggak selesai juga di situ, gitu. Kalau ada penghukuman, gitu kan, ada tagihan, gitu, yang harus dilanjutkan, gitu. Jadi ini nggak selesai di pemilu. Jadi apakah nanti dipaksakan pernyataan penetapan Prabowo dan Gibran presiden selesai? Coba, apakah selesai dengan kalimat tos takdirna? Gitu kan, tentu bukan begitu. Kata Umar bin Khattab, kita pindah dari satu takdir ke takdir lain. Gitu. Jadi takdir itu bukan di satu sisi saja. Hayo orang pindah ke takdir lain. Takdir lain adalah perlawanan. Gitu. Itu takdir juga. Kenapa kita harus terus melawan? Takdir itu. Sudah takdirnya ketika dicurangi, kita melakukan perlawanan. Itu takdir. Gitu. Tarimakeun eta, gitu kan. Nah, sekarang balik, kalau dia tadi tarimakeun ku rakyat, dan eta tarimakeun ku penguasa. Gitu, karena ini takdir. Itu takdir curang itu begini akibatnya. Nah, jadi nggak berhenti di takdir dalam makna penerimaan, gitu ya. Jadi pasrah, tidak lagi berbuat apa-apa, tidak. Kalau menurut saya, dengan dipaksakannya nanti Prabowo dan Gibran sebagai presiden, wakil presiden, kita nggak terima. Gitu. Tinggal kita kembali ke keimanan kita dan jiwa juang kita kan, serta orientasi perjuangan kita apa. Nggak bisa, sampai kapanpun kecurangan itu nggak bisa kita terima.
gitu. Baik tadi konteks keagamaan, seorang muslim nggak boleh mentolerir kezaliman, gitu. Kezaliman harus dilawan, kezaliman harus diubah. Gitu. Tinggal bentuk perlawanannya yang seperti apa? Nah, gitu. paling nanti bentuknya kan itu namanya babnya sudah bab strategi, siasah gitu kan. Dalam ruang perjuangan tuh ada begitu. Rasulullah sendiri nggak pakai strategi yang sama. Dirubah oleh Rasulullah dengan strategi. Ketika begitu, wah kalah begitu, nggak kuat kita, pakai strategi baru. Itu soft jadinya. Nabi atur soft sekarang, barisan, maju satu, maju kedua, maju ketiga, maju keempat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fisabilihi sofan ka'annahum bunyanun marsus. Allah cinta kepada hamba yang berjuang dengan soft. Dipuji oleh Allah, itu strategi hebat, strategi brilian, begitu Pak. Karena ada kondisi yang berubah, kondisi yang berbeda, ada kreativitas. Itu dalam perjuangan juga harus butuh kreativitas, inovasi, strategi baru. Jadi kalau sekarang ini angket, mau maju, hayo dobrak terus, angket, hayo angket. Gitu. Kalau nanti sudah nggak bisa angket, angkut tadi gitu kan, pakai angkot. Itu kan baik angkutnya pakai angkot, kita juga berangkat rame-rame pakai angkot, bisa saja itu gerakan masif, gerakan massal, gitu kan. Jadi ada strategi juga itu ke depan. Jadi menurut saya susah kalau penyakitnya nggak tahu, gitu kan, resepnya apa, gitu. Biarlah sekarang kita menghadapi penyakit ini. Ayo kita selesaikan penyakit ini dengan resep ini, gitu. Kalau nanti nggak mempan, berarti kita minta resep lain, gitu. Ya, gitu kan. Ada. Kira-kira nggak perlu pakai antibiotik, jangan pakai antibiotik, gitu. Nanti ada kekebalan, resisten kita, imun, gitu kan. Kalau terlalu banyak itu, nanti terus ini para aktivis ini akan berpikir terus. Itu para pejuang medsos terus berpikir bagaimana memperkokoh perjuangan ini, gitu kan, sehingga tercapai hasilnya, gitu. Jadi kalau menurut saya mah kita sekarang ayo fokus saja angket karena ini strategis, gitu kan. Nanti kalau angket gagal, yang ayo kita pikirkan lagi antisipasinya. Jadi nggak nyerah kita mah. Yang penting nggak boleh menyerah dalam perjuangan ini, gitu ya. Gitu, maju tak gentar. Untuk angket itu sampai kapan? Angket limit, gitu ya. Sebenarnya angket itu nggak ada limit, nggak ada limit, itu mah. Nggak ada limit waktu ya. Nggak ada limit waktu, sepanjang itu bisa dilakukan tadi itu, gitu kan. 25, 50%, 50 lebih, setuju, mulai jalan, nggak ada batas waktu sampai bisa diselidiki. Paling nanti waktu itu agenda yang dibuat oleh DPR sendiri, gitu kan. Sampai ini akan ke sini sih agendanya kemana dulu, kesimpulannya kapan, itu dibuat sendiri itu mah, gitu. Tapi mengenai waktu expire-nya nggak ada expire. Sebelum keputusan tanggal 20 kan Itu tidak. Ini proses hukum pemilu yang disebut 20 itu. Sementara ini proses politik. Beda. Ini proses hukum, gitu ya. Ini proses politik, gitu. Walaupun ini juga politik, tapi politik dalam heavy-nya hukum, hukum perundang-undangan pemilu. Kalau angket nggak ada hubungan, itu mah angket mah hak dewan yang lebih universal. Jadi kalaupun nanti sudah diketok 20, angket masih jalan. Karena tadi bisa angkut nanti, bisa nantinya, gitu kan, bisa nanti akan ada mekanisme-mekanisme, temuan-temuan yang menyebabkan bahwa apa yang terjadi sebelum ini itu cacat dan harus diganti, dibatalkan, harus diulangi dan sebagainya. Keputusan politik ujungnya mah, itu keputusan politik, karena hukum itu adalah produk keputusan politik. Jadi kalau politik nanti dominan, berhasil, aspirasi rakyat, bisa mengambil keputusan-keputusan yang kontroversial, berbeda dengan apa yang sedang berjalan sekarang. Bisa, Pak. Gitu. Sampai yang paling kasar kan, revolusi aja bisa untuk bisa menjadi dasar hukum dari produk hukum baru, gitu kan, dalam penataan sistem. Gitu. Itu produk politik tuh.
Jadi hukum dan politik itu satu dengan yang terkait, yang satu sebagai sumber, yang lain sebagai produk. Jadi yang sekarang jalan mah produk, ini sumbernya gitulah. Jadi angket ini bisa menentukan rekomendasinya bisa berakibat hukum, gitu Pak. Walaupun itu keputusan politik. Gitu. Yang menarik tadi ada penyampaian juga dari Pak Miki ini mungkin sama nggak ya dengan di zaman Rasul juga nggak ada pesawat terbang kita nih. Nah, iya zaman Rasul nggak ada demokrasi katanya itu. Pak Miki ya. Ya kalau menurut saya demokrasi itu mekanisme, bukan goals, bukan tujuan. Tujuan bernegara kita bukan demokrasi. Tujuan negara kita adalah memakmurkan, pendidikan, gitu kan, ketertiban dunia. Dalam Undang-Undang 45 itu tujuan bernegara. Tapi mekanisme untuk mencapai itu pilihan kita demokrasi, gitu. Karena opsinya adalah bisa saja tirani, opsinya bisa monarki, gitu Pak, gitu. Komunis. Tapi kita Komunis. Kapitalis, liberalis, itu pilihan-pilihan. Kita milih demokrasi untuk proses pencapaian tujuan negara. Itu pilihan, kesepakatan namanya, gitu. Bukan soal esensi. Kalau dijadikan tujuan, membenturkan demokrasi misalnya dengan kekuasaan Allah. Allahokrasi kita mah. Bukan demokrasi, bukan demokratos. Allah kekuasaan, penguasa itu benturkan jadinya, itu tidak produktif. Itu artinya berada di ruang kita menjadikan nilai fundamental dicampurkan dengan nilai instrumental. Demokrasi itu nilai instrumental, instrumen, gitu, bukan fondamen. Gitu. Fondamennya adalah keagamaan, tegaknya Islam, gitu kan, agama yang way-nya adalah bagaimana rakyat banyak bisa ikut membantu tegaknya agama. Gitu. Kenapa nggak bisa? Gitu. Kan dalam sejarah Nabi juga untuk mengambil keputusan strategis itu bisa mengambil sahabat-sahabat, dihitung siapa yang lebih banyak sepakatnya dan berapa yang tidak sepakat, dipilih yang sepakat banyak. Itu di zaman Rasulullah waktu perang Uhud. Mau ke Uhud, mau bertahan di Madinah. Itu dipanggil itu, dimusyawarahkan, diambil suara terbanyak, voting itu. Itu Uhud, karena yang muda banyak mendukung Uhud. Kata Nabi, Uhud, gitu kan. Terus yang muda nyesel belakangan. Benar juga pikiran orang-orang tua. Kalau bertahan saja di Madinah, kan mereka masuk kota, mobilisasi di situ, hancur orang-orang Quraisy. Gitu kan, kata itu. Dipikir-pikir kata orang muda itu, bener ya pendapat orang tua, gitu. Tapi karena waktu itu jumlah dia banyak dan dia dimenangkan oleh Nabi, apa katanya, kata kembali ke Rasulullah, Rasulullah dipikir-pikir, bener juga itu pendapat orang tua, kita bertahan saja di Madinah. Jawab Rasulullah apa? Tidak pantas seorang Nabi yang sudah memakai baju besi membuka lagi baju besinya. Tuh Pak, gitu. Fa'idha azamta fatawakal Allah. Kalau sudah diputuskan, nggak boleh kita lepas dan harus tawakal kepada Allah. Uhud, berangkat ke Uhud, ayo. Gitu. Ternyata di Uhud kan banyak peristiwa nantinya, pelajaran lagi. Tapi putusannya suara terbanyak itu. Gitu. Itu strategi. Itu namanya nilai instrumental. Gitu. Nah ini kita nggak boleh kacaukan itu, gitu menurut saya. Kita setuju kekuasaan itu di tangan Allah, gitu kan. Walillahi izzah, wali rasuluhi, walil mu'minin. Tuh, kekuasaan, kedaulatan di tangan Allah, di tangan Rasul, di tangan orang beriman. Orang beriman itu manusia. Gitu. Jadi tetap aja kedaulatan manusia ada, gitu. Tapi harus berpegang kepada nilai ilahiyah dan risalah. Jadi begitu Pak, kita membacanya seperti itu, gitu Pak.